Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lutful Usul wa ila jami'i masyayikh lil wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai, silahkan mahasiswa atau santri yang ingin bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi saya ingin bertanya terkait toharoh atau masalah air, yang mana hadis idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil khabasan. Kalau dalam Mukhtasar Alainya, ya mas'alatun yajuzu takhsisu mafhumil mukhalafati ka qoulihi idza balaghal ma'ul kullataini lam yahmil khabasan. Ay lam yatanajjas. Ketika air itu mencapai 2 kulah, maka tidak terpengaruhi oleh najis. Fa innahu yadullu bimafhumihi ala anna ma dunal kullataini yanjusu bimulaqatin najasa. Artinya dari hadis ini mafhum mukhalafahnya adalah ketika air tersebut itu tidak sampai 2 kulah, maka mestinya air tersebut itu dihukumi najis. Namun kalau kita lihat dalam halinya, nah itu justru dikecualikan. Wa yustasna minan najasi maitatun ladamal hasailun inda syaqi udwin minha fi hayatiha. Dikecualikan hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir ketika anggota badannya itu dibelah. Seperti contoh kalau di sini itu kazzaburi wal khunfusa, seperti kumbang atau kecoa dan seterusnya. Nah ini dari hadis idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil al-khabas ini yang dipahami dari mafhum mukhalafahnya. Ini bagaimana takhrijul furu' alal usulnya. Jadi saya tanyakan adalah takhrijul furu' alal usul. Bagaimana kok bisa menghasilkan rumusan demikian? Nah itu bagaimana dari usul sehingga menemukan rumusan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan dalam kitab Mahali mengenai masalah air yang kurang
dari pihak Allah ini tidak najis apabila terkena mayatun la dama laha. Ini dalam kitab Mahali. Dalam kitab Mahali mengecualikan mayatun la dama laha. Lalu dalam hadis mengatakan idza balagha al-ma'u tulataini lam yahmil khabasa. Mafhum mukhalafah dari hadis ini apabila air yang dunal tulataini tidak mencapai dua olah, maka airnya najis. Ini mafhum mukhalafah. Lalu kenapa dalam kitab Al-Mahali atau dalam kitab Nihayatul Muhtaj atau dalam kitab Al-Majmu' mengenai hal ini mengecualikan mayatun la damalaha sya'ilun. Ini apa usul fakihnya? Apa tahrijul syuru' alal usul? Sebelum menjawab pertanyaan, sebelum menganalisa jawaban, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul mengenai bab mafhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mafhumu ma jalla alaihi al-lafzu la fi mahalin nutsi fa in wafaqa al-mantuqa fa muwafaqatun walau musyawiyan fil asyahi summa fahwal hitabi in ana aula walahnuhu in ana musyawiyan. Dalam kitab Lubul Usul mengatakan al-mafhum ma jalla alaihi al-lafzu la fi mahalin nutsi. Mafhum yaitu pemahaman yang dimunculkan pada selain wilayah lafaz. Pemahaman yang diambil tidak dalam wilayah lafaz. Ini namanya mafhum. Lalu dalam mafhum ada alanya namanya mafhum muwafaqah atau nama lain lahnul hitam. Lalu ada yang namanya mafhum alawi atau nama lain Syahwal hitam. Mengenai hal ini, Imam Sya'ariyah Al-Ansari dalam Riyatul Usul menampilkan contoh wal mafhum aula at-tahrimi dzarbil walidaini
Adali alaihi nadhiran li makna qouli ta'ala Fala ta'ullahumma uswin Fahuwa awla min tahrimi tahfif Al-mantuti li'aulihi asyadu minhu fil idda'i Wal musyawi at-tahrimi ihra'i malil yatim Adali alaihi nadhiran limakna ayatin innalladzina ya'kuluna amwalal yatama fahuwa musyawin litahrimil aqli limusyawatil ihra'i lil aqli fil itlahi dalam rayatul wusul mafhum ada yang dinamakan mafhum alawi atau nama lain syahwal hitam. Contoh mengenai ayat suci Al-Quran wala ta'ullahumma janganlah engkau mengucapkan kepada kedua orang tuamu uswin lafaz yang tidak baik atau atau kata-kata yang tidak baik. Lalu muncul mafhum yaitu seandainya memukul pada orang tua ini apa hukumannya? Lalu secara mafhum bahwa memukul pada orang tua ini sama dengan wala ta'ullahumma uswin. Ini adalah pemahaman dari lafaz wala ta'ullahumma uswin. Lalu antara mafhum dan mantuk, nilai haramnya, nilai izahnya ini lebih utama memukul, maka ini dinamakan mafhum alawi atau nama lain syahwal hitam. Lalu seandainya antara mafhum dan mantuk nilainya sama, contoh dalam ayat suci Al-Quran mengatakan innalladzina ya'kuluna amwalal yatama tidak boleh memakan harta anak yatim. Lalu mafhumnya andaikan tidak memakan harta anak yatim tetapi ihraqul mal membakar harta anak yatim ini hukumnya sama sebab secara pemahaman sama-sama itlafun merusak harta anak yatim. Sehingga apabila mantuk dan mafhum memiliki nilai sama, maka namanya adalah mafhum
musawi atau nama lain lahnul hitam. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul dalam kitab tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi? Jawabannya, dalam kitab tamhid Imam Isnawi untuk memudahkan kefahaman atau dalam Mukhtasar Alai mengenai tahrijul furu' alal usul menampilkan contoh. Dalam Mukhtasar Alai halaman 8, mas'alatun yajuzu tahsisu mafhumil mukhalafah aqali ta'ala idza balagha al-ma'u ulataini lam yahmil hubsan ay lam yatanajis fa innahu yaqulu fi mafhumihi ala annama yunal qulataini yunatisu bimulaqatin najasah wa yatusu tahsisuhu. Dalam Mukhtasar Alai atau dalam kitab At-Tamhid mengatakan mas'alatun yajuzu tahsisu mafhumil mukhalafah aqalihi idza balagha al-ma'u ulataini lam yahmil khabasa ay lam yatanajas fa innahu yaqulu bi mafhumihi ala annama yunal ulataini yanjusu bimulaqatin najasati fayajuzu tahsisuhu. Lalu wa minal furu'i ma la nafsalahu sya'ilatun asyamduri wa zubabi. Mengenai mafhum dalam Mukhtasar Alai atau dalam kitab tamhid menampilkan contoh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, idza balagha al-ma'u ulataini lam yanjus al-khabasa. Apabila lam yahmil khabasa, apabila ada air yang mencapai 2 olah, maka tidak akan bisa najis. Ini hadis Nabi. Lalu mafhum mukhalafah mengenai hadis ini, apabila air kurang dari 2 olah, maka air dihukumi najis apabila terkena maitah atau bangkai. Lalu dalam Mukhtasar Alai mengatakan mafhum mukhalafah boleh ditahsis. Mafhum mukhalafah yang mengatakan air
yang belum mencapai dua olah apabila terkena bangkai ma'an najis, ini dalil umum lalu ditahsis dengan hadis Nabi, yaitu mengenai idza waqa'a az-zubabu fi syarabi ahadikum falyahmishu summa liyansihu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Mafhum mukhalafah sifatnya umum, lalu ditahsis dengan hadis idza waqa'a al-dzubab, sehingga mengecualikan apabila maitatun bangkai berupa dzubab atau seekor lalat yang jatuh pada air yang kurang dua olah. Ini adalah hasil tahsis dari dalil umum yang berupa mafhum mukhalafah. Sehingga dalam kitab Al-Mahali, mengatakan wa dunahuma ay wal ma'u dunal ulataini yang jusu bil mulaqati limafhumi hadis al ulataini asyabi'i al muhassis liman tuq hadis al ma'u la yunadisuhu syai'un. Dalam kitab Mahali atau dalam kitab Muhli Muhtaj atau dalam kitab yang lain, dalam Mahali mengatakan al-muhassis liman tu al-ma'u la yunadisuhu syai'un. Lalu dalam Mahali mengatakan wa yustasna minan najasi maitatun la damalaha sya'ilun fala tanajjasa ma'ian bimautiha fi alal masyur lima sya'atil ihtirasi anha. Menurut kelompok masyhur, apabila ada air yang kurang dari dua olah lalu kejatuhan maitatun la damalaha sya'ilun, maka airnya tidak najis. Ini adalah mentahsis pada hadis Nabi yang berupa idza balagha al-ma'u ulataini lam yahmil hobasya. Ini dalil mantuk. Lalu dalil mafhum mukhalafah, apabila air sudah mencapai dua olah, apabila ada air yang kurang dari dua olah, maka apabila terkena maitatun maka najis. Ini mafhum mukhalafah. Lalu mafhum mukhalafah ini ditahsis oleh hadis Nabi idza waqa'a az-zubabu,
sehingga mafhum mukhalafah sifatnya umum lalu ditahsis oleh dalil mukhasis, yaitu idza balagha az-zubadu fi ina'i ahadikum. Ini sesuai dalam kitab Mahali. Wa yustasna minan najasi maitatun la jamalaha sa'ilun fala tunadisu ma'ian alal masyuri wasyani tunadisuhu, sehingga mengenai tahrijul furu' alal usul, mengenai mafhum mukhalafah ada dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi atau dalam kitab Mukhtasar Alai. Dalam kitab Tamhid halaman 81, lalu dalam kitab Mukhtasar Alai halaman 8, ini adalah kitab Tahrijul Furu' alal Usul yang menampilkan syuru'iyah supaya mudah memahami lubul usul. Dalam lubul usul mafhum ma jalla alai al-lafzu la fi mahalin nutqi. Mafhum adalah makna yang dihasilkan tidak melalui wilayah lafaz. Lalu dalam mafhum ada yang namanya mafhum alawi atau nama lain mafhum wahwal hitam. Lalu apabila mafhum dan mantuk musyawiyan, maka namanya adalah lahnul hitam atau mafhum musyawi. Lalu dalam lubul usul mengatakan wa in fadilalatu mafhumiyatun alal asyohi. Mengenai mafhum, apakah pemahaman ini diambil dari lafaz atau dari kefahaman atau melalui metode qiyas. Mafhum ini dihasilkan apakah melalui dalil mantuk atau selain lafaz atau melalui qiyas. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Al-asyah mafhum muwafaqah dihasilkan dari pemahaman lafaz dengan metode analisa lafaz. Lalu pendapat lain, pendapat ini dalam Jam'ul Jawami' adalah pendapat Imam Syafi'i. Mafhum adalah metode qiyas. Sehingga dalam ayat wala taqul lahumma uffin muncul masalah memukul orang tua. Dalam kefahaman Syafi'iyah
memukul adalah syar'un. Lalu aslunnya adalah mengucapkan kata-kata yang tidak baik pada orang tua. Lalu antara memukul dengan ucapan ini memiliki ilat, memiliki titik kesamaan, lalu dikiaskan. Wa ila qiyasiyatun ay bitariqil qiyas al-aula awil musyawi al-musamma dzalika bil qiyas al-jali amma sayati wal ilatu fil misal awal al-idza'u wa fisyani al-itlahu. Dalam riyatul wusul mengatakan satu kelompok metode tentang haramnya memukul orang tua menggunakan metode qiyas. Lalu mengenai contoh wala taqulauma ufin, ilatnya adalah al-idza'u, sama-sama al-idza menyakiti orang tua. Lalu mengenai innalladzina ya'kuluna amwalal yatama, ini ma'is alaih. Lalu syar'un adalah ihraqu malil yatim. Lalu ihraqu malil yatim disamaan dengan ya'kuluna amwalal yatama. Lalu antara kedua syar'un dan asal memiliki ilat, yaitu al-itlahu, sama-sama merusak harta. Ini satu qaul yang mengatakan haramnya memukul orang tua dengan metode qiyas, satu kelompok. Lalu al-aslah haramnya memukul orang tua dengan metode mafhum, memahami melalui analisa lafaz. Wa in halafahu la muhalafatun. Lalu apabila mafhum tidak sama mengenai hukumnya dengan mantuk, maka namanya mafhum muhalafah. Apabila mafhum sama mengenai hukum dengan mantuk, namanya mafhum muwafaqah. Apabila tidak sama, namanya mafhum muhalafah. Contohnya seperti contoh mafhum muhalafah, contohnya seperti tahrijul syuru' alal usul idza balagha al-ma'u tulataini lam yahmil khabasha. Hadis ini mengatakan apabila air sudah mencapai 2 olah, maka tidak terkena najis. Ini dalil mantuk. Idza balagha al-ma'u tulataini lam yahmil khabasha.
Lalu mafhum mukhalafahnya yaitu apabila air kurang dari 2 olah maka najis. Ini contoh mafhum mukhalafah. Lalu apakah boleh mafhum mukhalafah ditahsis dalam kitab tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi atau yang ditulis dalam Mukhtasar Alai mengatakan boleh mentahsis mafhum mukhalafah sesuai dalam Mukhtasar Alai yajuzu mas'alatun yajuzu tahsisu mafhumil mukhalafah aqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma'u ulataini lam yahmil habasa alam yatanajas fa innahu yaqulu bi mafhumihi ala annama tunal ulataini. Lalu itu contoh mengenai mafhum mukhalafah boleh ditahsis sesuai dalam kitab Mahali. Dalam kitab Mukhtasar Alai mas'alatun yajuzu tahsisu mafhumul mukhalafati aqaulihi idza balagha al-ma'u tulataini lam yahmil habasa ay lam yatanajas fa innahu yaqulu bimafhumihi ala annama yunal tulataini yanjusu bimulaqatin najasati fayajusu tahsisuhu li'aunihi dalilan aman wa minal furu'i allati taqtazi adama tanajusil ma'i mala nafsalahu sa'ilatun asyamburi wa zubabi wasani mala yudrituhu tarafun. Ini dalam kitab Mukhtasar Alai atau dalam kitab tamhid mengenai boleh tidak mafhum mukhalafah ditahsis. Imam Isnawi menampilkan beberapa furu'iyah yang tujuannya supaya memudahkan untuk memahami tahrijul furu' alal usul. Mudah-mudahan ngaji ini barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.